Tahukah kamu bahwa sejak ribuan tahun lalu manusia sudah menuliskan nama-nama iblis dalam kitab-kitab kuno? Bukan untuk dipuja, tetapi untuk diperingatkan. Nama-nama itu tidak ditulis sembarangan. Mereka disembunyikan dalam tablet tanah liat, manuskrip kulit dan kitab rahasia yang hanya boleh dibaca oleh pendeta, tabib, dan orang-orang tertentu. Bagi peradaban kuno, menyebut nama iblis tanpa pengetahuan dianggap berbahaya, karena nama diyakini memiliki kekuatan. Dalam peradaban Mesopotamia, tanah antara sungai Tigris dan Efrat, manusia pertama kali mencatat keberadaan makhluk-makhluk gelap ini. Salah satu nama yang paling ditakuti adalah Lamashtu. Dalam kitab-kitab Akkadia dan Babilonia, Lamashtu digambarkan sebagai iblis perempuan yang membawa penyakit, kematian bayi, dan kegilaan. Ia bukan sekadar cerita rakyat. Namanya ditemukan tertulis jelas dalam mantra-mantra perlindungan yang bertujuan mengusir pengaruhnya. Ini menunjukkan bahwa orang-orang kuno percaya mengetahui nama iblis adalah langkah pertama untuk melawannya. Nama lain yang sering muncul adalah Pazuzu, Raja Angin Jahat. Menariknya, Pazuzu justru sering dipanggil untuk melindungi manusia dari iblis yang lebih berbahaya. Dalam tablet kuno tertulis bahwa sosok ini memiliki dua sisi, penghancur sekaligus pelindung. Konsep ini membuktikan bahwa dalam kitab kuno, iblis tidak selalu digambarkan hitam putih, melainkan sebagai kekuatan kosmik yang harus dipahami, bukan disembah. Kitab-kitab kuno juga mencatat makhluk bernama Utuku dan Alu, iblis yang diyakini menyerang manusia saat tidur, menyebabkan mimpi buruk dan kelumpuhan malam. Nama-nama ini ditemukan dalam teks pengobatan kuno, menunjukkan bahwa penyakit mental dan gangguan tidur sejak dahulu dikaitkan dengan pengaruh makhluk gaib. Namun alih-alih menyerah pada ketakutan, masyarakat kuno justru menulis doa, jimat, dan ritual untuk melindungi diri mereka. Yang mengejutkan, hampir semua kitab kuno menegaskan satu hal. Iblis tidak lebih kuat dari manusia yang memiliki pengetahuan dan kesadaran. Karena itu, nama-nama iblis ditulis bukan untuk menakut-nakuti, melainkan sebagai pengingat bahwa kejahatan memiliki bentuk, nama, dan pola yang bisa dikenali. Dengan mengenalnya, manusia diharapkan tidak mudah terjerumus. Bagian pertama dari kisah ini membuka tabir bahwa sejak awal peradaban, manusia sudah berjuang melawan kegelapan bukan dengan pedang, tetapi dengan ilmu dan keyakinan. Dan nama-nama iblis dalam kitab kuno hanyalah simbol dari ancaman yang selalu mengintai hati manusia. Dalam teks-teks Yahudi kuno, pembahasan tentang iblis jauh lebih mendalam dan simbolis. Kitab-kitab seperti Talmud, Midrash, dan tulisan mistik Kabbalah tidak hanya menyebut nama iblis, tetapi juga menjelaskan peran mereka dalam menguji iman dan moral manusia. Bagi para penulis kitab kuno ini, iblis bukan sekadar musuh, melainkan bagian dari ujian kehidupan yang telah ditetapkan. Salah satu nama yang paling sering disebut adalah Lilith. Dalam tradisi kuno, Lilith digambarkan sebagai makhluk malam yang menolak tunduk dan memilih jalan pemberontakan. Namanya tertulis dalam manuskrip-manuskrip lama sebagai simbol hawa nafsu, kesombongan, dan kebebasan tanpa batas. Lilith diyakini mendekati manusia saat mereka lengah, terutama ketika hati kosong dari doa dan kesadaran. Namun teks-teks kuno menekankan bahwa kekuatannya melemah ketika manusia menjaga ketakwaan. Nama lain yang sangat ditakuti adalah Samael. Ia sering disebut sebagai malaikat maut, penuduh, sekaligus pembisik keraguan. Dalam beberapa kitab, Samael tidak sepenuhnya digambarkan sebagai makhluk jahat, melainkan sebagai alat keadilan yang menguji keikhlasan manusia. Ketika seseorang tergoda oleh kesombongan dan keputusasaan, Samael hadir sebagai cermin dari kelemahan batin itu sendiri. Selain itu, terdapat nama Asmodeus, iblis yang dikaitkan dengan kehancuran rumah tangga dan hawa nafsu yang tak terkendali. Dalam kitab Tobit, Asmodeus digambarkan merusak hubungan manusia dengan menanamkan kecemburuan, amarah, dan keinginan berlebihan. Nama ini sering ditulis dalam teks peringatan bagi pasangan suami istri, agar menjaga kesetiaan dan kesabaran. Menariknya, kitab-kitab Yahudi kuno jarang menuliskan nama iblis tanpa diiringi doa atau peringatan. Setiap penyebutan selalu disertai pesan moral bahwa iblis tidak memiliki kuasa mutlak. Mereka hanya bisa memengaruhi manusia yang lalai dan jauh dari nilai-nilai kebaikan. Inilah sebabnya mengapa nama-nama iblis dianggap berbahaya jika dipelajari tanpa niat yang benar. Dari teks-teks ini terlihat jelas bahwa nama iblis dalam kitab kuno berfungsi sebagai pelajaran spiritual. Mereka adalah simbol dari dorongan gelap dalam diri, manusia yang harus dikenali dan dikendalikan. Para penulis kitab kuno percaya bahwa dengan memahami sifat-sifat ini,
manusia dapat menjaga dirinya dari kejatuhan moral dan kehancuran batin. Dalam manuskrip Kristen kuno, nama-nama iblis mulai disusun secara lebih terstruktur dan sistematis. Gereja awal memahami bahwa mengenali musuh spiritual adalah bagian penting dari menjaga iman. Oleh karena itu, para teolog dan penulis rohani menuliskan nama-nama iblis bukan untuk menimbulkan rasa takut, melainkan sebagai peringatan agar manusia selalu waspada terhadap godaan yang halus. Salah satu nama paling dikenal adalah Lucifer. Dalam bahasa Latin, Lucifer berarti pembawa cahaya. Namun dalam kitab-kitab tafsir kuno, nama ini dikaitkan dengan makhluk yang jatuh karena kesombongan dan keinginan untuk menyamai Tuhan. Lucifer bukan digambarkan sebagai makhluk bodoh, melainkan sangat cerdas dan penuh pesona. Justru kecerdasan dan keindahan inilah yang menjadikannya simbol bahaya terbesar, kesombongan yang tersembunyi di balik kebaikan palsu. Selain Lucifer, terdapat nama Beelzebub yang sering disebut sebagai penguasa iblis. Dalam Injil dan teks-teks apokrif, Beelzebub dikaitkan dengan pembusukan moral, fitnah, dan kekacauan sosial. Namanya sering digunakan sebagai peringatan bahwa kejahatan tidak selalu datang secara frontal, tetapi menyusup melalui kebiasaan buruk yang dibiarkan tumbuh. Manuskrip Kristen kuno juga menyebut Leviathan, makhluk besar yang digambarkan sebagai monster laut raksasa. Leviathan bukan sekadar iblis berbentuk fisik, melainkan lambang kekacauan, kesombongan, dan kekuatan yang tidak terkendali. Dalam banyak tafsir, Leviathan mencerminkan ego manusia yang merasa paling benar dan menolak nasihat kebenaran. Pada abad pertengahan, teks seperti Ars Goetia dan kitab demonologi Latin mencatat puluhan bahkan ratusan nama iblis, lengkap dengan tingkatan dan sifatnya. Namun penting untuk dipahami, kitab-kitab ini ditulis dengan tujuan defensif. Para rohaniwan ingin agar manusia mengenali tipu daya iblis agar tidak mudah terjerumus. Setiap nama selalu dikaitkan dengan dosa tertentu, seperti keserakahan, kemarahan, iri hati, dan hawa nafsu. Yang menarik, hampir semua manuskrip Kristen kuno menegaskan bahwa iblis tidak memiliki kuasa atas manusia yang hidup dalam iman dan kebenaran. Nama-nama mereka justru dianggap kehilangan kekuatan ketika dihadapkan pada doa dan kerendahan hati. Dengan kata lain, mengenal nama iblis bukan untuk mendekat, tetapi untuk menjauh. Bagian ini memperlihatkan bahwa dalam tradisi Kristen kuno, iblis adalah simbol kejatuhan moral yang bisa menimpa siapa saja. Nama-nama mereka menjadi pengingat bahwa musuh terbesar manusia bukan makhluk luar, melainkan kesombongan dan kelalaian dalam diri sendiri. Dalam kitab-kitab kuno Timur, konsep iblis tidak selalu digambarkan sebagai makhluk mutlak jahat, melainkan sebagai kekuatan yang menyimpang dari keseimbangan. Tradisi India, Persia, dan Asia kuno memandang iblis sebagai simbol konflik abadi antara kebenaran dan hawa nafsu. Nama-nama mereka dicatat dalam kitab suci dan epos besar, bukan untuk ditakuti, tetapi untuk dipahami. Dalam kitab Weda dan Purana dikenal makhluk bernama Asura. Awalnya Asura digambarkan sebagai makhluk kuat dan berpengetahuan tinggi. Namun karena kesombongan dan keinginan menguasai segalanya, mereka menyimpang dari Dharma. Nama Asura kemudian menjadi simbol kekuatan besar yang kehilangan arah. Kitab-kitab ini mengajarkan bahwa pengetahuan tanpa kebijaksanaan justru dapat melahirkan kegelapan. Selain Asura, terdapat Rakshasa, makhluk pemakan manusia yang sering muncul dalam epos Ramayana dan Mahabharata. Rakshasa digambarkan licik, penuh tipu daya, dan gemar menyamar. Nama ini melambangkan sifat manusia yang gemar berbohong dan memanipulasi demi kepentingan pribadi. Dalam kisah-kisah kuno, raksasa selalu kalah bukan oleh kekuatan fisik, melainkan oleh keteguhan moral dan kesabaran. Salah satu nama paling terkenal adalah Ravana, raja raksasa dalam Ramayana. Ravana bukan sosok bodoh atau lemah. Ia digambarkan sangat cerdas, ahli kitab suci, dan memiliki kekuatan luar biasa. Namun kesombongan dan hawa nafsu membuatnya jatuh. Kitab kuno Timur menggunakan nama Ravana sebagai peringatan bahwa kecerdasan tinggi tidak menjamin keselamatan jika tidak disertai kerendahan hati. Dalam tradisi Persia kuno dan Zoroastrianisme, dikenal nama Angra Mainyu, roh kehancuran yang menjadi lawan dari kebaikan. Angra Mainyu tidak memaksa manusia berbuat jahat, tetapi membisikkan kebohongan dan keraguan. Kitab-kitab kuno Persia menegaskan bahwa manusia memiliki pilihan bebas, dan kekuatan gelap hanya berkuasa jika manusia menyerah pada ketakutan. Berbeda dengan tradisi Barat, kitab-kitab Timur lebih menekankan refleksi batin. Nama-nama iblis bukan hanya makhluk eksternal, tetapi cerminan dari konflik dalam diri manusia
Ketika keserakahan, amarah, dan ego menguasai hati, saat itulah iblis dianggap hidup dalam diri. Bagian ini menunjukkan bahwa kitab kuno, Timur mengajarkan pelajaran mendalam. Kejahatan tidak selalu datang dari luar, melainkan tumbuh dari dalam diri yang kehilangan keseimbangan. Nama-nama iblis hanyalah simbol agar manusia selalu menjaga kesadaran dan kebijaksanaan. Setelah menelusuri berbagai kitab kuno dari timur hingga barat, satu benang merah yang jelas mulai terlihat. Nama-nama iblis yang tertulis dalam manuskrip tua bukan sekadar daftar makhluk menakutkan, melainkan bahasa simbol yang digunakan para leluhur untuk menjelaskan sisi gelap manusia. Kitab-kitab kuno tidak menulis nama iblis untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menyadarkan bahwa kejahatan memiliki wajah, sifat, dan pola yang bisa dikenali. Setiap nama iblis hampir selalu mewakili satu kelemahan utama manusia. Kesombongan digambarkan melalui Lucifer dan Leviathan. Hawa nafsu dan kehancuran diri tercermin dalam Asmodeus dan Lilith. Tipu daya dan kebohongan hidup dalam Rakshasa dan Pazuzu. Bahkan dalam tradisi Timur dan Persia, roh kehancuran seperti Angra Mainyu bukan diposisikan sebagai penguasa mutlak, melainkan sebagai ujian bagi kesadaran manusia. Artinya, iblis tidak berkuasa penuh, melainkan bergantung pada pilihan manusia itu sendiri. Kitab-kitab kuno menegaskan bahwa menyebut nama iblis tanpa pemahaman bisa menyesatkan. Karena itu, nama-nama tersebut selalu diiringi doa, peringatan, atau kisah kehancuran akibat kesalahan manusia. Para penulis kitab kuno memahami bahwa ketakutan yang berlebihan justru melemahkan manusia. Sebaliknya, pengetahuan yang disertai iman dan kebijaksanaan akan memperkuat jiwa. Yang paling menarik, hampir semua tradisi sepakat bahwa iblis tidak bisa memaksa manusia. Mereka hanya membisikkan, memancing, dan memperindah keburukan. Ketika manusia sadar menjaga hati dan memegang nilai kebaikan, nama-nama iblis itu kehilangan maknanya. Mereka menjadi sekadar cerita, bukan ancaman nyata. Kitab-kitab kuno juga mengajarkan bahwa manusia seringkali lebih berbahaya daripada iblis itu sendiri. Ketika ego, keserakahan, dan amarah dibiarkan tumbuh, manusia dapat berubah menjadi iblis bagi sesamanya. Inilah sebabnya nama-nama iblis ditulis sebagai cermin, bukan sebagai legenda kosong. Mereka mengingatkan bahwa kejahatan terbesar sering lahir dari hati yang lupa akan kebenaran. Sebagai penutup, nama-nama iblis dalam kitab kuno adalah pesan lintas zaman. Pesan bahwa cahaya dan kegelapan selalu berdampingan, dan manusia berada di tengah-tengahnya. Dengan kesadaran, ilmu, dan iman, manusia mampu memilih jalan terang. Dan selama manusia mengenali kelemahannya sendiri, nama-nama iblis itu tidak akan pernah berkuasa.